tengah hiruk-pikuk demo yang sedang berlangsung, suara rakyat bergema, menginginkan keadilan yang lebih baik. Aksi ini menggambarkan ketidakpuasan yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang merasa terabaikan oleh kebijakan pemerintahan. Ketika kenaikan gaji anggota DPR diumumkan, di saat yang sama, rakyat merasakan dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi. Tuntutan yang diajukan dalam aksi ini bukan hanya soal angka. Ini adalah tuntutan keadilan sosial tentang bagaimana pemerintah seharusnya lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tuntutan ini tidak hanya berbicara soal kebijakan anggaran negara yang lebih baik, tetapi juga soal pemenuhan hak-hak dasar yang sudah seharusnya diperoleh oleh setiap warga negara. Dengan adanya tuntutan ini, masyarakat menginginkan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi yang mengutamakan kepentingan umum. Pernyataan-pernyataan dalam tuntutan 17+8 ini tidak hanya tentang gaji dan kesejahteraan material. Ini adalah soal rasa keadilan yang tidak bisa dibayar dengan uang, juga soal hak untuk hidup layak, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, dan hak untuk hidup dalam masyarakat yang adil dan makmur. Melalui tuntutan 17+8 ini, masyarakat berharap untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Mereka berharap agar pemerintah mendengarkan dan merealisasikan harapan-harapan rakyat. 2025, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI. Aksi digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah sulitnya kondisi ekonomi. Ibu tahu nggak sih, melihat beberapa aktivis yang turun ke jalan akhir-akhir ini menuntut keadilan yang berkaitan dengan kenaikan gaji anggota DPR. Sementara itu, di luar sana banyak dari kita yang berjuang untuk makan sehari-hari. Menurut itu nggak adil. Harga barang semakin meningkat, tetapi kita tidak pernah merasakan peningkatan apapun itu. Bagaimana cara mereka menikmati gaji mereka, sedangkan kita di sini berjuang dengan keadaan ini? Kita harus memperjuangkan keadilan sosial. Jika kita bersatu, perubahan pasti terjadi. Pemerintah harus mendengarkan suara kita. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk masa depan anak di luar sana. Kami ingin mereka hidup di negara yang adil, di mana suara-suara rakyat dihargai dan dihormati. Kalian tahu nggak demo yang di sekitar kenaikan tunjangan DPR itu? Kalian setuju nggak kalau misalnya tunjangan DPR naikin? Enggak setuju. Udah lama nggak ngerasain kenaikan gaji yang layak. Mereka yang bekerja keras tiap hari selesai tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu bagaimana mereka yang duduk di kursi kekuasaan malah menerima gaji yang lebih besar? Para petani juga mendapat penghasilan yang sangat terbatas. Sementara anggota dewan di sana justru menaikkan gajinya, sedangkan kami malah masih mendapatkan penghasilan yang seadanya. Warga yang bekerja di luar negeri juga harus diperhatikan karena mereka mencari nafkah untuk keluarga, tetapi tidak ada perlindungan untuk mereka. Kenaikan gaji DPR juga bukan solusi. Pemerintah harus memperhatikan pekerja yang ada di luar negeri. Jauh seluruh rakyat Indonesia, jika kita diam, siapa yang akan memperjuangkan nasib kita? Tidak betul dalam adanya tuntutan ini, aku berharap pemerintah akan lebih berpihak ke yang membutuhkan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa nggak ada lagi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Kalian tahu nggak sih, ini mereka lagi pada menyuarakan suara rakyat tahu? Coba deh lihat. Ini mereka lagi menuntut apa ya? Oh iya, mereka tuh berjuang untuk sila keempat, seperti kenaikan yang dibimbing
banyak yang kesulitan untuk membayar uang UKT. Jika gaji mereka terus naik, lantas bagaimana dengan kita yang masih berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak? Ini bukan soal gaji, ini soal anggaran negara yang harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Wajar dong kita sebagai rakyat menuntut anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan. Nah, setuju. Pendidikan adalah setiap bangsa. Pemerintahan harus memprioritaskannya. Pancasila harus jadi pedoman dalam setiap kebijakan negara agar keadilan dan kesejahteraan merata. Kita harus berjuang bersama agar masa depan Indonesia lebih baik. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kita. Pemerintah harus bertindak